Halo guys, balik lagi di channel Els Gaming. Ini hari Senin ya, biasa guys kita lakuin preview di hari Senin ini. Ini minggu SVS. Kemarin Omen Tanur, jadi minggu Tanur ya kemarin ya. Aku sih nge-record sebagian, cuman kayaknya Tanurnya gak seru guys, karena kita terlalu mendominasi itu satu. Yang kedua di akun satunya lagi tuh malah ya kita 9 lawan 2 guys. Jadinya mau Riko Tanur kayak ya gak seru guys itu. Jadi ya kita preview aja ya untuk minggu ini itu minggu SPS seperti biasa ya sebenarnya untuk minggu SPS ini ya dari minggu ke minggu pasti sama aja guys gitu nggak terlalu jauh beda ya di ini hari Senin. Biasa kita SPS kemarin kita matchmaking dan kita lawannya sama server ini udah aku kerjain tadi kita lawan server 1241 ya guys ya. Nah, ini Jepang ini kita presiden kita dari ini apa ya? Negara apa ini? Mania atau apa ya? Oke, untuk hari pertama seperti biasa ya, kita speed up, fire crystal sama charm. Nah, kalau aku di hari pertama ini pasti pakainya charms. Jadi aku hari ini ngupdate charms 2 kali. Tuh dapat poinnya segini ya, 1.225.000. Itu aku naikin dari level 2 ke level 4 ini. Aku naikin di apa namanya di infantry sama di marksman gitu guys. Karena kayaknya sih kedepannya kita bakal lebih sering ya kayak ini kan porsinya lebih tinggi marksman sama infanteri ya dibanding lancer. Makanya lancer aku upgrade-nya itu belakangan gitu guys. Oke, itu SPS kali ini lawannya itu ya guys. Cuman mungkin nanti ya bisa dilihat nanti tergantung ya mau di ini kita memimpin ya guys ya. Kita memimpin preparation kita memimpin 30 juta ya untuk berapa jam nih 2 jam ini ya. Ini bisa aja swing sih, bisa aja kayak kita kebalik gitu guys. Jadi ya semoga aja kita bisa menang. Karena tapi di sini sih kita nggak pernah kalah ya untuk preparation ya, selalu menang ya. Karena emang banyak banget sih itunya apa namanya well-nya tuh banyak nih ini Stotts, ini juga nih NZL ini orang Korea juga sama ya guys. Nih CLS Market nih DRK, ini Kinasi KB nih Indo Builder nih well terbesar ya, powernya tergede nih 426 juta guys dia. Ada Pearl Frey, banyak sih kita kita lebih banyak sih guys di apa namanya dari segi ini ya dari segi well sama segi or spendernya itu banyak banget jadi untuk preparation pass itu kita jarang banget kalah guys gitu. Cuman ya kalau battle pass kita kalau yang SPS kemarin kalah ya guys ya di apa namanya di Sunfire-nya itu kita kalah. Oke, kemudian di hari ini juga ini ada officer project ya seperti biasa officer project itu misinya kita menggunakan sat hero ya hero sat pahlawan gitu ini sat sama fire kristal api ada nggak ya fire kristal nggak ada ya berarti apa namanya sat batu esensi sama widget ya guys ya kita nggak ada sama gear ya ini gear, shard, sama batu esensi, sama widget. Itu aja sih itemnya. Kita butuh 200.000 lagi. Kita ini dari shard aja kita lihat ada yang bisa kita upgrade. Oh ini kita bisa upgrade. Kita upgrade ya. Eh, itu sih. Oh ini juga bisa. Ini kita upgrade dia deh. Soyun susah ya guys. Soyun tuh salah satu Soyun. Dia sumbernya sedikit nih Soyun. Ini siapa namanya Slingswang sama si Slingswang, Polisbokan sama Jester itu sumbernya agak susah ya guys ya. Kalau misalkan kalian di awal-awal itu ada eh, come home atau apa gitu ya eventnya itu untuk 3 hero ini, itu kalian kalau misalkan emang mau jadi spender ya top up oke sih guys karena dia gitu skillnya itu sama kayak si skill perangnya ya. Dia nambah apa namanya increase all troop attack 20%. Jadi dia nambah troops attack ya. Jadi dia apa ya sama kayak si Jesse guys. Jadi kalau misalkan kalian mau apa namanya di Bear Trap itu kepake dia bisa jadi lead hero gitu buat join ke Bear Trap kalian buat dapetin poin yang lebih tinggi gitu guys. Oke, kemudian di selanjutnya itu Alliance Championship ya, seperti biasa
hari ini pendaftaran ya sampai hari Rabu. Nah, di Alliance Championship ini kalian ketika daftar, misalnya ketika kalian register ya. Nih, ini kan aku udah register tadi ya, udah dispatch. Nah, kalau misalkan kalian update troops gini, saran aku sih kalian pakai formasi 60 10 30. Ini kan nambah nih tadi 68 nambah cuma satu sih. Nambah sejuta aja. Nah, udah gitu kalau misalkan kalian lagi ada buff nih, kalian habis misalkan nih hari apa ya? Misalkan kaliannya bear trap pakai buff gitu ya. Nah, kalian lagi buffnya aktif itu kalian daftar, itu buffnya nanti bakal ke bawah, guys. Jadi buffnya itu bakal aktif terus sampai apa namanya? Ya aktif gitu. Jadi dia memang pas ketika kita daftar, guys, gitu. Ada nggak ya? Kita bisa ngeliatnya sih. Arena, arena. Harusnya di Alliance sih di sini sih guys. Nah, oh ya ini kemarin. Ah ya nih. Victory kita masih bisa lihat. Nah, matchnya bisa kita lihat. Oh, udah nggak bisa ya. Kita nggak bisa lihat matchnya. Jadi kalau misalkan kita pakai, aku selalu pakai buff ya di hari Rabu atau di hari, ya tergantung sih guys, kita kayak mau, aku ada rencana update kayak hari ini kan aku ada upgrade nih, aku update aja. Kadang soalnya lupa guys, itu lupa ngaktifasi lagi. Itu. Jadi kalian dispatch aja dulu, ada upgrade kalian apa namanya update troops gitu kalau kalian udah update. Misalkan kayak contohnya ini apa kalian naikin si ini ya apa namanya nih marksman campnya kalian naikin ya jadi FC2 gitu misalkan. Nah, nanti kan troops kalian itu otomatis bakal naik jadi FC2 ya. Nah, kalau pas naik FC2 itu kalian langsung aja di update troopsnya gitu guys. Jadi nanti ini troops ini tuh troops yang bener-bener pas kalian apapun yang ada di sini tuh pas kalian daftar klik ini klik deploy ini. Nah, kondisi kalian saat itu yang akan didaftarkan. Misalkan kalian aktif lagi full buff nih, semua buff kalian pakai, sinyal yang lain. Nah, kalian nanti pas begitu tanding ya dengan musuhnya itu kalian full buff semua guys gitu. Jadi dia bener-bener kondisi saat kita daftar. Jadi kalian perhatiin aja kalian pas daftar itu kondisi kalian lagi gimana gitu. Kalau misalkan kalian lagi ada butuh pakai buff nih ya seenggaknya buff buff ini ya buff hewan peliharaan juga itu oke sih, ke sini aku ambil dulu ininya ya, supaya dia besok kita bisa pakai berkali-kali, tapi ini udah kelewat sih sistemnya. Ya mungkin buat nanti-nanti lagi kita butuh kita ambil ini aja, ambil si koal. Kita ambil si koalnya. Oke, kita balik lagi. Kemudian Unlimited ya tadi udah dibahas, kemudian Flame and Tank. Nah, Flame and Tanks ini kalian kalau misalkan mau poin lebih full lagi ya guys ya, kalian di hari Minggu yang reset jam 3 itu kalian kerjain misi intelnya, tapi jangan diambil apa ya, jangan diklik misalkan nih, aku intelnya udah ini lagi, udah bisa lagi nggak bisa ngebut. Jadi nanti kan intelnya itu bakal ada checklistnya ya guys ya. Nah checklistnya itu kalian biarin aja guys. Itu nunggu sampai setelah reset. Nah kalau setelah reset itu kalian bakal nih. Makanya aku sekarang dapatnya 43 poin karena aku ngelakuin hal itu gitu. Jadi yang hari hari yang apa yang hari Sabtunya itu di hari Minggu. Hari Minggunya itu dikerjain tapi nggak diklik untuk si ya ini aku mau totalin dulu ya dapat berapa totalnya. Nah, hari Minggunya itu dikerjain tapi nggak diambil dulu untuk misi intelnya gitu. Terus, untuk hari ini sih itu aja ya, eventnya nggak terlalu banyak, emang numpuk di SPS. Nah, yang banyak itu di hari besok ya, Selasa. Selasa itu banyak banget eventnya. Ini ada First Fire Mine, FF ya. Ini First Fire Mine itu kita buat dapetin charm design sama charm guide gitu. Kita charm design guide kita ada banyak, charm design kita ada sedikit guys gitu. Memang yang paling lebih gampang sih dapetin charms guide-nya ya. Cuman ya nggak apa-apa sih nanti kita misal kayak desain itu kita bisa beli di shop juga gitu. Sebenarnya sih dua-duanya bisa dibeli di shop ya. Cuman ya mahal banget guys. Jadi ya udah kalian ambil-ambil di sini. Saya sih lebih ngutamain buat ambil desain plan dulu aja gitu kalian karena itu sumbernya itu dikit banget guys. Kalau charm itu sumbernya banyak nih. Ini dari sini dapat, kemudian dari kastil juga dapat gitu. Jadi kalau untuk si ini tuh sumbernya banyak guys. Kalau charm itu banyak sumbernya. Jadi apa ya, ya beli kalau lagi butuh aja guys, kalau misalnya nggak terlalu butuh, nggak perlu harus upgrade sih nggak usah. Jadi nanti kita kumpulin aja dari event-event. Nah kemudian ada ini, mengalahkan, apa namanya, bis terdekat ya, mengalahkan bis terdekat.
Nah, ini nanti, dikerjain ya kalau misalkan ini sih ya aku sih saranku kalian jangan ambil hari Selasa ya, jadi nanti kerjainnya di hari Rabu aja. Karena hari Rabu itu barengan sama SVS juga, itu harus, kill beast juga. Jadi kalian dapat 2 keuntungan. Nah, kalau ini gimana Bang nyelesainnya? Nyelesainnya kali kan hari Selasa itu juga intel kali selesai di hari Selasa. Pokoknya semuanya, semua intel yang dari hari Selasa jam 11 itu kalian kerjain aja guys. Pokoknya jangan ditunda sampai reset. Jangan ditunda sampai hari Rabu. Karena untuk si Flame Effects ini ya selama event ini berjalan baru kita dapat pecahannya ya, dapat ini. Crystal core-nya kita baru dapat. Kalau misalkan udah hari Rabu, udah reset nih, kita hari Selasanya nggak dikerjain, nah kita nggak dapat. Nah, makanya kebalikannya, kalau misalkan kita ngerjain yang hari Minggunya, dan dibiarin baru diambil di hari Selasa, makanya kita dapat. Nah, makanya untuk di Fatbis ini, kalian ya kalahin aja hari Selasa, kalian kalahin misi Intel aja gitu. Nah, nanti kumpulin aja stamina kalian nih, kayak aku kan nih staminanya masih 180 nih, masih banyak ya guys ya gitu. Ya kalian pakai dikit-dikit aja gitu, karena sehari itu kan dia per 5 menit ya nambah otomatisnya. Nah pasti per 5 menit ini dalam 2 jam kita full, ya udah kita eh ini juga kan nggak ada misi-misi stamina, ya kita pakai lagi aja guys. Misalkan aku lagi ngumpulin Gina ya, saatnya Gina buat nanti ditukar di apa namanya, ditukar di shop, jadinya itu mana tadi, oke lanjut. Nah buat ditukar di shopnya, nah nanti ini buat ini ya kalian kumpulin aja guys, kayak gitu aja pakai ya secukupnya aja gitu. Ini nanti berapa jam lagi nih, nah 3 jam lagi kan, berarti 3 jam dari sekarang sekitar jam 9, nanti 12, jam 12 siang kan kita udah full lagi ya staminanya gitu. Ya kita pakai dikit-dikit aja gitu guys, jadi apa ya, nanti kalau misalkan apa namanya, pas hari itu bisa kita simpen sekitar ya 320-an kita bisa dapat gitu guys. Kalau misalkan nanti caranya seperti ini ya, itu. Nah, lumayan 120 buat. Nah, dan kalau kalian main nanti di ini ya, tips tips dari aku ya, kalau misalkan kalian di apa di Bitbis sama yang di state ini nanti ini hari ketiga nih, itu tuh sama apa namanya di Bitbis kan, di Fit level 1 sama rally kan sama nih. Kalian kalau mau rally ataupun mau di Bitbis biasa, itu kalian usahakan pakai si Gina ya guys ya. Jadi nggak usah kayak orang-orang sekaligus 5, nggak usah guys. Kalian pelan-pelan aja satu 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 gitu pakai si Gina itu gitu. Karena buat ngehemat stamina kalian juga gitu. Jadi dari 300 misalkan ya kalian ada 200 ya berarti kan nanti kalian bisa 10 kali guys gitu. Jadi poinnya juga lumayan besar nih, poinnya 10 kali jadi 300.000 gitu guys poinnya. Poinnya jadinya cukup besar. Jadi kalian nggak terlalu harus butuh apa ya, banyak habisin stamina gitu. Tuh, dan satu-satu pun gitu juga tetap bisa ini guys, tetap bisa kalian bisa dapat poin besar guys. Kayak aku aja dari dulu tuh di Fitbisnya ini kejauhan sih guys. Kalau misalkan kita lihat di sini di Fitbisnya kejauhan guys. Nanti deh kapan-kapan aku liatin ya. Oh dapat posisi ya di bawah 100 terus gitu. Itu pun bahkan kayak siangnya kan hari Rabu kita kerja kerja ya guys ya. Jadi nggak dikerjain kayak kerjanya ya malam iseng-iseng atau kerja juga sambil-sambil ya dikit-dikit kita apa namanya jalanin rally kita tinggalin. Ntar cek lagi kita jalanin rally kita tinggalin gitu guys. Nah ya kayak gitu-gitu guys. Jadi nggak yang ini ya, nggak yang bener-bener kita tungguin, kita liatin. Nah, Officer Project-nya terakhir hari ini. Kita masih butuh 60.000 poin lagi. Nah, nanti kita cari lagi deh guys ya. Mau kita ambil dari mana? Gear kita masih bisa upgrade sih sebenarnya. Cuman kayaknya kamu mau ngambil dari batu esensi aja guys nanti buat poin. Oke. Selanjutnya nah, ini ada Lucky Wheel ya, Lucky Wheel-nya nanti yang ke terakhir ini aku sih ada 60. Harusnya sih kalau misalkan dari sebelumnya tuh aku nggak pernah dapat di bawah 170 ya guys ya. Jadi kayak 120 spin itu ya sekitar 170-an. Jadi bisa dibilang dan bisa dipastikan kita bisa dapat full bintang 5 ya. Kita butuh 170 shot lagi untuk bikin si Mia ini bintang 5 gitu. Hero Lucky Wheel saranku ambil aja guys kalau misalkan kalian bisa ngusahain 164.000 diamond tiap bulan, tiap 2 minggu sekali ya, tiap 2 minggu sekali, itu kalian ambil aja terus nih. Semua ya, semua hero Lucky Wheel ya, kecuali si Zinman ya, Zinman itu bintang 3 juga ya cukup lah guys gitu. Kalau misalkan kalian
mau ngejar, misal kalian baru main kalian ambil Zinman sampai bintang 3 itu oke banget guys. Kalian utamain di skill 2-nya aja. Kalau misalnya kan Lucky Wheel pertama itu Zinman ya. Nah, kalian ambil terus kalian utamain di pokoknya sampai level 3 itu udah cukup dia apa namanya bisa menghemat biaya konstruksi sama waktu konstruksi gitu. Jadi nih Zinman nih. Nah, kalau jadi bintang 3 kan guys nih. Bintang 3 kayaknya bisa bisa dibilang udah maksimal karena kalau dipakai perang skillnya ya ya oke sih tapi nggak yang bagus-bagus banget guys sebenarnya. Cuman kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan memang kalian kalian ambil semua sekalian sih sama widgetnya saran aku sih widgetnya kalian minimal di level di bintang 4 sih karena ini agak susah ya guys ya buat dapetin widgetnya ya. Jadi ya di plus 4 atau plus 6 juga oke sih ini buat defense kalau misalkan kalian perang itu buat ditaruh di apa namanya di buat dia buat bertahan gitu hero bertahan tuh oke tapi dia sebagai ini ya sebagai hero leader ya karena untuk senjatanya ini increasing defender troop attack defender troop attack ya berarti dia nambahin attacknya dia sama kayak si Flynn guys nih Flynn dia sama Oke kayak bang, si Flynn udah hijau bang. nih Flynn juga sama defense increase defender troop attack ya tuh oke mana lagi udah ya itu dia untuk Lucky Wheel. Nah, Lucky Wheel kalian hero ambil aja semua guys, kecuali si Iginman itu yang gak usah di bintang 5-in. Flynn bintang 5, ya kalau misalkan Flynn itu kan emang agak susah ya buat ngumpulin diamondnya. Ya sekali-kali 70 nggak masalah guys. Tapi kalau misalkan kalian memang di Lucky Wheel lainnya juga nggak bisa nyampe 100 ya, nggak nyampe 120, misalkan kayak kan 120 itu sekitar 164.000 diamond ya. Kalian cuman punya 120.000 misalkan guys gitu. Nah, itu kan nggak nyampe ke 120 kali spin ya. Udah kalian berhenti di 70 aja. Jadi nanti 70 itu kan sekitar 90.000 diamond, 94.000 diamond ya. Jadi nanti kalian save aja nanti mungkin kalau misalkan ini pas SWS itu kan dapat juga tambahan 5 token ya. Itu lumayan deh buat motong harga dapat 5 token juga. Jadi kalau misalkan memang kalian di yang minggu King of Ice Build-nya kalian cuma bisa 70, nanti di SPS-nya kalian bisa 120.000, 120 kali guys. Itu. Nah, kalau misalkan itu event ambil aja di event-event tipisnya itu ambil-ambil aja guys gitu. Nah, buat ngumpulin diamond-nya itu sih sebenarnya ya itu di event-event ini nih kayak Officer Project. Ya kalian save aja resource kalian terus nanti kalian all in gitu. Buat dapetin skor di di nomor satu sih harusnya guys ya nomor satu nih nomor satu 50.000 kan gede banget guys itu kalau misalkan kalian nggak bisa ya udah nggak usah dipaksain dikumpulin aja dulu guys gitu ya kalau bisa sih kalian ambil di apa ya ya kayak mepet-mepet aja guys gitu kayak di 100 besar aja ini 119 kan ya ambil di 100 besar aja guys gitu itu dapetin juga lumayan ya intinya sih paling aku sih lebih seringnya nyelesain misinya aja nih kayak ini cuma sampai 450.000 gitu oke. Nah, Lucky Wheel, di Lucky Wheel ada Crazy Joe ya. Nah, Crazy Joe ini ya ada request sih, ada yang minta bikin tipsnya. Aku dapat kemarin 1 juta poin ya lumayan besar. Paling aku sih lagi ngedit ya, cuman belum sempat selesai ya buat videonya. Mungkin nanti ya di update lah kalau memang udah selesai. Atau mungkin nanti bikin baru guys, cuman aku belum tahu sih nanti apakah mau karena Crazy Joe ini sejam ya, sejam lebihan lah untuk eventnya itu. Dan kita juga lebih keseringnya ya lebih sering nontonin aja sih guys, nggak yang gimana-gimana. Paling kita ada action itu di wave ke-10 sama ke-20. Karena wave 10 sama 20 itu kan wave untuk di HQ ya. Jadi kita nanti berangkat pergi. Nah, tipsnya itu gini guys, kalian kalau misalkan mau pergi ke HQ, kalian taruh hero terbaik dan troops terbaik kalian ya. Biasanya itu Lancer sama infanteri sama Lancer kalian itu di kota sebelah kalian guys. Nih misalkan kayak contohnya ya, kayak aku nih di sini. Nah, aku kasihnya ke sebelahku kayak misalkan nih ke Ajin atau ke si ini ya King Bigfoot ini, taruhnya ke sini guys. Jadi jangan jauh-jauh guys, atau enggak ya kasih Batak nggak masalah. Nah, itu kita lihat nih posisi HQ-nya di mana. Kalau misalkan kalian mau ada jarak kayak gini ya, kalian lihat HQ-nya ada di mana. Nah, kalau hakinya, ini kan hakinya aku ada di sini ya. Ini hakinya ada di sini kan. Nah,
Jadi kalian lebih mendekat ke haki karena si hero-nya nanti keluarnya itu dari haki ke sini kan. Nah, jadi yang di sini itu pasti keluar report duluan. Jadi kalau misalkan kalian mau yang agak jauhan, kalian ambilnya di sini aja, daerah-daerah sini. Tapi jangan terlalu jauh juga ya, kayak misalkan nih ke sini oke, atau ke sini itu masih oke, ke sini masih oke. Tapi jangan jauh-jauh guys. Kalau kalian posisinya misalkan di sini ya, mau ngambil ke arah sini, ini sampai 3 ini oke lah. 3 apa namanya? 3 row ya, 3 row tuh oke gitu guys. Kalau misalkan ya kayak aku kan ini kan sini 3 row kan aslinya gitu. Itu masih oke. Tapi ke arah ini ya, ke arah mendekat ke arah HQ. Jangan lawan HQ, jangan ngambil di sini. Karena kalau di sini report kalian tuh keluar terakhir. Nah, kalau di sini report kalian tuh bakal keluar duluan. Begitu report level apa namanya? Tur ke-9 dan ke-19-nya keluar, langsung kalian tarik, masukin ke kotak kalian. Begitu masuk kotak kalian langsung kirim ke Aki gitu. Nah, untuk kakinya tuh biasanya kan nanti di apa namanya di tiap aliansi biasanya ada peraturan sendiri-sendiri. Kalau misalkan memang aliansi kalian nggak ngatur, ini masih ada nggak ya labelnya? Nih, kalau di aliansiku nih dia maksimal 70 ribu troops ya buat ngisi HQ karena buat ngisi full semua. Kita sih pengennya kayak 15 orang ya, 15 apa namanya 15 ya kan satu ini kan 15 orang ya. Jadi 15 kali 70 15 kali 70 itu sekitar 1.000 1.050 1.050 ya 1.050 orang ya. Nah, itu di kita tuh sebenarnya ada 1.300-an lah ya guys ya. Jadi mungkin nanti kayak ya udah kita kasih Captain Rally-nya atau WL kita itu buat dia ngasih full troops-nya dia gitu. Nah, sisanya kita ya 70-an aja. Jadi nanti ini nggak bisa kita isi sama 15 orang. Kalau misalkan terus di aliansi kalian nggak ada aturan seperti ini ya, yaudah kalian kirim aja maksimal apa namanya maksimal marching kalian nih saling kayak gini ya. Nah, maksimal marching kalian ini berapa nih? Lu 135 nih. Ya udah nih ini dikurangin, ini dihabisin. Gini aja guys. Kirim semua. Dah 135. Kalau misalkan kalian nggak ada batasan kayak gini. Ya, kalau ada batasan kayak gini, ya udah dibikin si apa namanya? Infanteri sama si lancernya itu sekitar segitu. Ini kan 90 ribu berarti kurangin 20 ribu. 20 ribu. Ya, seginilah 25 ribu lah ya gitu. Sekitar segini lah. Tuh, kalian nanti kirim segini, kirim ke execute. Tapi kalau misalkan kalian nanti kan bakal stuck di level 11 lama ya. Nah, kalau kalian udah stuck di level 11 dan kalian udah pada tinggi-tinggi levelnya, lancernya buang, kalian habisin di infanterinya. Karena Lancer biasanya nggak ngebunuh guys. Kalau misalkan level kalian udah tinggi, tapi kalau misalkan kayak sekarang kan aku udah naik ada level sampai level 19 ya. Sekarang tuh yang baru deh bisa dilihat nggak sih? Sekarang levelnya berapa? Pokoknya kalau kalian masih mentok di level 11 dan kalian apa ya udah mulai FC berapa, itu saran aku sih kalian kirim infanteri aja, nggak usah kirim Lancer karena kadang Lancer tuh nggak ngebunuh. Kalau sekarang kalau misalkan levelnya udah naik, ini kan sebenarnya udah naik sampai level 20 ya. Rewardnya kan dengan 10. Ini aku belum bisa ngelihat ya ini apa namanya sampai berapa ya untuk si eventnya. Nah, kalau misalkan levelnya udah di atas 11 itu kalian marksman kalian tuh bakal ngekill juga karena memang untuk infanteri sama lancernya nggak cukup kuat guys buat nahan levelnya semakin tinggi. Jadi level Crazy Joy itu semakin tinggi nanti troops yang dikirim juga semakin besar gitu. Jadi ya kalian nanti di apa namanya ya harus semakin kuat gitu istilahnya. Troops kalian harus semakin kuat juga. Makanya kalau misalkan troops kalian kurang kuat nanti jadinya misalkan infanteri kalian tuh nggak terlalu kuat. Nah, ya udah nanti Lancer kalian bakal ikut ngebunuh juga gitu. Jadi kalau misalkan udah level-level tinggi ya itu kirim Lancer sama kirim infanteri juga supaya dapetin poin dua-duanya gitu guys. Itu tips untuk Ready Joe. Oke nanti kalau untuk buat kontennya nanti di ini deh di apa namanya dibikin lagi ya kalau ada waktunya. Kalau udah selesai juga atau misalkan nanti bikin baru kita lihat aja nanti. Kemudian terakhir ada Porters Battle ya. Porters Battle ini sih biasanya kita udah nggak seru ya kalau misalkan udah apa ya udah Sunfire itu biasanya Porters Battle itu udah nggak seru lagi guys karena ya udah bagi-bagi aja aliansi-aliansi besar gitu kayak ini kan aliansi besarnya ada 4 ya. Ini ada 4 aliansi besar.
Ya udah bagi-bagi aja 4 aliansi besar ini biasanya kan. Kalau misalkan dia mau ngasih ke yang ke-5, ke-6, yang 7 akademi. Nah, ini juga akademinya punya Val, jadi MU juga sama. Jadi biasanya ya udah kita berkutat di 4 dibagi di 4 4 di 4 ini atau 5 5 ini ya, 5 aliansi ini dan ya udah kita nggak ada perang guys. Gitu. Jadi ya udah kita bisa ngirim dari ini loh, kita bisa ngirim dari rumah gitu. Jadi kirim rumah. Nah, kalau ada yang nyuri first attack ya di Solo misalkan ya ujung-ujungnya nanti dia dibakar gitu. Gitu biasanya kayak gitu sih. Jadinya ya event-event yang apa ya SVS mungkin seru ya cuma nanti nggak tahu sih SVS itu terlalu lama guys aku kalau nge-record itu males juga guys 6 jam main ke minggu kemarin ada Tanur sama Canyon Clash ya Canyon Clash kita kedua main reportnya Tanur tuh kita apa ya terlalu mendominasi defensive defeat ini oh kita udah sisa 60 ribu ini di oh ini ya di gedungnya nih kalau kalau dia nyerang ke ini kita nggak kalah guys tapi ini juga cuma 101 ribu kita kalahnya 51 ribu wah ini kita apa namanya hero nya jelek guys jadinya kita kalah nah kita hero kita jelek ini hero kita lagi nyerang dia hero kita lagi keluar jadinya ya begitulah ini kita awal nih victory juga tapi kita victory sih guys cuman ya gitulah Jisuka Hime ini aku nggak pakai hero utama menang guys nih gitu dia dia udah FC semua nih guys juga FC 2 guys tapi guys jelek guys dia ini guys jelek-jelek guys dia apa ya kayak ya kita ini terlalu mendominasi nggak seru jadinya nah ini nyerang sisa 140 ribu terus aja guys kita padahal secara gear sama Cham kita kalah guys tapi kita menang ini 148 loh kita menang gitu karena hero mereka itu nggak full nih kayak ini cuma nggak bintang 5 kita bintang 5 guys jadinya secara start jauh kan secara start jauh guys jadinya udah gitu kita full buff kita ya nggak full buff sih nggak full full banget sih kita pakai buff gitu jadinya ya ini 3 nih FC 3 guys nih FC 3 guys FC 3 loh bukan bukan FC 2 ini lawan kita lawan FC 3 tapi ya begitulah ampas guys ini aku rally mana rally attack rally attacker victory mana rally hmm, nih 500 lawan 200 kalah guys setengahnya loh ini setengah lebih dari setengahnya kita menang guys startnya jauh banget guys udah itu nggak di buff juga kayak ini ini satu ini aku cuma berdua ya ini berdua yang temanku tuh FC 1 FC 2 kita kita kalahnya cuma 34 ribu guys kita kalahnya cuma segitu nih nih kita berdua lawan 1 2 3 4 lawan 5 guys FC 2 ini FC 2 tapi dia ada yang satunya ya dia apa namanya terus dia nge-up dulu apa ya namanya dia nge-up itunya dulu ya dia nge-up furnace-nya dulu ya guys jadinya beginilah ini juga sama jadi FC-nya tuh kelihatan menakutkan guys aku udah record sebenarnya cuman recordnya record setelah ini ya keren bakal jadi apa ya pertarungan yang berat ternyata
Ya beginilah, jauh banget guys. Makanya nggak seru guys. Ini ya aku bilang nggak seru jadinya. Jadi kamu mau record Tanur tuh kayak nggak ada Tanur yang seru gitu. Ya ntar kalau misalkan emang kita dapet Tanur yang seru aku upload ya guys ya. Cuman ini nggak dapat yang seru jadinya ya begitulah. Oke mungkin itu aja untuk preview hari Senin ini ya. Kita nggak terlalu banyak event juga. Untuk minggu ini mungkin nanti akhir akhir bulan ya ada agak lumayan ramai ya ada event Natal juga. Kayaknya sih Natal gebuk-gebuk ya, cuman kita nggak tahu, kita nabung dulu aja guys, kita nabung speed up. Sebenarnya aku juga nggak terlalu ngincar skin ya, ini speed up dikit ya, kemarin udah dipakai. Soalnya kalau misalkan buat gebuk-gebuk itu kalian rewardnya tuh oke banget guys. Jadi kalian bisa ngumpulin juga buat ini ya, buat resource diamond ini. Ini diamondku nih sisa segini itu semenjak gebuk-gebuk yang Halloween kemarin ya, sebulan ya bisa dipakai. Berarti seenggaknya sekali gebuk-gebuk kita win banyak, kita kemarin tuh posisi ke 15 apa 16 gitu guys. Itu dapatnya tuh lumayan banyak. Dapatnya banyak. Jadi kita bisa spare buat sampai eh berapa sebulan ya? Sebulan, sebulan setengah ini kita masih aman gitu guys. Ya ini kan sisanya tambah-tambah dari event-event lainnya juga sih. Jadi seenggaknya kita nambahnya nggak terlalu banyak dari event-event lain. Tuh, ini kan ada 129.000 juga banyak guys. Jadi kita nanti dari sini juga ada 80, berarti kita tinggal butuh nambah sekitar 100 enggak ya, kita nambah 80 lagi guys. Kita nambah 84.000, cuman 4.000-nya kayaknya kita dapat dari koin SWS jadinya ya nambah 80.000 lagi guys. Jadi spare kita masih ada buat buat apa ya? Buat 12 kali atau 20 kali lagi di apa namanya, di event berikutnya. Jadi kita nanti tinggal nambah-nambahnya tuh nggak terlalu banyak guys. Itu ini kan kayak ada berapa nih? 10, 130, 133, 133, 143 ya, 140.000. 140.000 kurang 80, 60.000 nih. Nanti berarti kita tinggal nyari sekitar 100 ribuan lagi. Nah, ini juga nyampe kan sebenarnya gitu. Ya nanti ini juga kan SPS belum kayak belum ini guys. Ini dari di SPS aja kita kan tiap minggunya itu kita dapat nih dapat 3.000. 3.000 sampai ini di sininya kita dapat juga guys. Oh enggak ya. Kita dapat 3.000 belum lagi nanti dapat dari kita dari official project juga ini dapat kan tiap minggu nih 4.000 5.000. Gitu banyak sih guys nanti kita dapatnya sih kalau misalkan kalian udah level segini ya. Ada event dari sini juga dapet tuh, dapat diamond juga dari sini, dapat juga diamond. Terus Lucky Wheel sih, Lucky Wheel ngabisin kan. Nah, dari Crazy Zone nggak dapet sih. Fortress Battle juga nggak dapet. Itu dari aliansi aliansi nggak dapet. Oke, banyak sih nanti biasanya tuh diamondnya tuh lebih banyak di minggu setelah SPS atau setelah King of Icefield ya. Oh iya, King of Icefield juga nambah diamond banyak kan. Jadi aman aja kalian bakal dapetin banyak diamond. Kalau server kalian memang sudah cukup tua ya. Ini aku udah 177 harian lah. Ya plus minus lah aku juga lupa ya dulu kita telat berapa hari gitu. Jadi ya mungkin sekitar 2 3 hari atau memang nggak telat emang ya harinya segini gitu. Gitu ini udah mau masuk gen 4 harusnya ya. Harusnya sih King of Icefield nanti udah ini ya. Udah masuk ke si Gen 4 ya, cuman kita nggak tahu nih nanti. Karena kemarin Gen 4 itu di 190 harian ya guys ya, sekitar segitu. Sekitar 195 hari ya kemarin tuh. Harusnya kan memang dia ya sekitar segitulah. Tapi kalau masih sekali lagi berarti berapa sih? 177 178 ya, 178 178 tambah 14 hari lagi itu 192. 192 berarti tahu nih masih ada kemungkinan buat ini ya buat si apa game 3 sekali lagi ya cuman kayaknya enggak sih kayaknya harus udah mulai diganti ya guys ya paling nanti di apa namanya di lompatinnya atau dilebihinnya itu pas gen 5-nya ya lebihin jadi kayak ya balance check and balance-nya di situ kayaknya guys. Cuman ya kita nggak tahu juga kita nantikan aja untuk minggu depan apakah sudah 2 minggu lagi ya berarti ya 2 minggu lagi apakah sudah muncul untuk
Tundra Adventure-nya, Tundra Trading, muncul Tundra Trading dengan Gen 4. Pertanda kita naik gen itu ini ya, Tundra Trading ya kayaknya. Kalau Tundra Trading di sini udah keluar nih. Ini kan kalau Heroes Hall ini dia nggak keluar di kalender ya guys ya. Nih Heroes Hall itu nggak ada di kalender. Yang keluar itu nanti Tundra Trading. Jadi misalkan nih hari biasanya tuh nanti hari Senin sama Selasa. Senin Selasa di sini. Jadi nanti kita baru bisa ngecek itu di hari Kamis ya, Kamis atau Rabu atau Kamis. Ini kan Senin, Senin ke sini, Selasa, Rabu ya hari Kamis guys. Berarti di hari Kamis baru bisa ketahuan tuh. Nanti kita udah mulai masuk. Cuman ini sih kalau lihat dari harinya itu harusnya nggak di minggu ini, tapi di minggu depan pas KOI itu penentuannya itu. Pas KO, pas apa namanya? Nah, sebenarnya sih kalau pas KOI juga kita ngepas banget ya guys. Jadi kita bisa lihat apa namanya? Bisa lihat di cuman Lucky Wheel kan hari Selasa, berarti kan bisa lihatnya di hari Rabu, di hari Jumatnya gitu ya. Hari Jumatnya itu baru kelihatan. Kalau misalkan ada Tundra Trading, ya itu kalian bisa lihat di hari Kamis. Jadi kalau Tundra Tradingnya udah ganti, udah pakai Gen 4, ya udah fix itu. Berarti untuk King of Ice Build-nya juga udah ganti ke Gen 4 gitu guys. Hero Gen 4-nya siapa aja, nanti kita bahas aja deh. Kemarin sih udah dibahas ya, ada di satu video. Terus ada Lucky Wheel-nya Lin. Nanti kita bahas deh kalau misalkan Gen 4-nya udah muncul ya, kita bahas. Oke, mungkin itu aja. Ya, kita juga bisa lihat di sini sih. Biasanya nanti hari Seninnya muncul di sini nih, hero-nya ya, hero barunya. Oke, mungkin itu aja yang kita bisa bahas di hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like videonya. Bye-bye.